Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Abdul Hafiz dari Fakultas Kehutanan, minat S1 reguler dengan NIM 23351008. Baik, dimana di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi ICT di kehutanan. Teknologi informasi dan komunikasi ICT telah membawa banyak perubahan. Yang pertama, ada perubahan dalam pengolahan hutan, memungkinkan pemantauan hutan yang lebih efektif, pengumpulan data yang lebih akurat, dan proses pengambilan keputusan yang lebih cepat. Selanjutnya itu ada penginderaan jarak jauh atau remote sensing. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada perekaman data, yang kedua ada analisis data, yang ketiga ada pemantauan dinamis. Yang pertama, perekaman data. Satelit dan drone mengumpulkan data spesial tentang kondisi hutan seperti tutupan lahan, tingkat kerusakan, dan biomasa. Yang kedua, analisis data. Citra satelit dan drone dianalisis untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengolahan hutan. Yang ketiga, ada pemantauan dinamis. Pengumpulan data secara berkala memungkinkan pemantauan perubahan kondisi hutan dari waktu ke waktu. Selanjutnya itu ada gelombang elektromagnetik, dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada spektrum elektromagnetik, yang kedua ada interaksi dan objek, yang ketiga itu ada penginderaan jarak jauh. Yang pertama, spektrum elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik terdiri dari berbagai panjang gelombang seperti sinar inframerah, cahaya tampak, dan sinar ultraviolet. Yang kedua itu ada interaksi dengan objek. Setiap objek di permukaan bumi memiliki pola pantulan dan penyerapan gelombang elektromagnetik yang unik sehingga dapat diidentifikasi. Yang ketiga ada penginderaan jarak jauh, yang dimana sensor di satelit dan drone dapat mendeteksi pola pantulan gelombang elektromagnetik untuk memetakan karakteristik hutan. Dan selanjutnya itu ada kurva pantulan spektral. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada identifikasi jenis vegetasi, dan yang kedua itu ada deteksi kesehatan vegetasi, dan yang ketiga itu ada analisis komposisi hutan. Yang pertama, identifikasi jenis vegetasi. Setiap jenis tumbuhan memiliki kurva pantulan spektral yang unik sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies. Dan yang kedua itu ada deteksi kesehatan vegetasi, yang dimana perubahan pada kurva pantulan dapat mengidentifikasi kondisi kesehatan tumbuhan seperti stres atau penyakit. Dan yang ketiga itu ada analisis komposisi hutan. Kurva pantulan dapat digunakan untuk memetakan komposisi jenis tumbuhan di suatu area hutan. Selanjutnya itu ada resolusi penginderaan jarak jauh. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada resolusi spesial, yang kedua itu ada resolusi temporal, dan yang ketiga itu ada resolusi spektral, dan yang keempat ada resolusi radiometri. Oke, yang pertama resolusi spesial. Resolusi spesial itu menentukan tingkat detail objek yang dapat dideteksi, seperti ukuran pohon atau lebar jalan. Dan yang kedua ini ada resolusi temporal, di mana menentukan seberapa sering data dapat dikumpulkan, sehingga data memantau perubahan hutan secara berkala. Nah, dan yang ketiga ini resolusi spektral, menentukan jumlah dan lebar rentang panjang gelombang yang dapat dideteksi oleh sensor. Dan lanjut yang keempat, resolusi radiometri, yang dimana menentukan kemampuan sensor dalam mendeteksikan variasi intensitas cahaya yang dipantulkan oleh objek. Sekian penjelasan dari saya tentang ICT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.